Untuk materi belajar Syakofatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, tentunya harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya, mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair,
belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya. Pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi.
Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara. 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Itu kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah, kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang? Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumanina itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumanina. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, makanya sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang, tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir atau
duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan malu praktekkan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disempurnakannya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri takbiratul ihram sampai salam, berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, itu bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk.
Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baiklah anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan murajaah hafalan yang sudah kita setorkan sama mualim atau mualimahnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Pada hari ini kita murajaah surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uddilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat alimat nafsum ma akhdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in samma amin
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Pelajaran pertama hari ini adalah Hifzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 70. Sebelum kita melanjutkan hafalan surat Al-Baqarah ayat 70, mari terlebih dahulu kita murajaah kembali hafalan surat Al-Baqarah ayat 65 sampai ayat 69 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa idh qala Musa liqaumihi Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhizuna khuzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanum baina dhalika faf'alu ma tu'marun qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin sadaqallahul azim. Sekarang kita masuk hafalan surat Al-Baqarah ayat 70. Sebelum kalian menghafalkannya, Muallim akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 70
Silakan perhatikan, simak hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sadaqallahul azim. Untuk memudahkan anak-anak muallim untuk menghafal surat Al-Baqarah ayat 70, maka muallim akan memotong ayat 70 ini menjadi dua bagian. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. 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 Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarah tashabaha alaina wa inna insya'allahu
شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Bagi anak-anak mali yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 70, silakan disetorkan sama mu'alim atau mu'alimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulang-ulang lagi karena kunci menghafal itu yaitu sering diulang. Kita mengulang kembali. Hukum-hukum mim sukun. Ahkamul mimis sukuni. Hukum-hukum mim sukun. Pertama yaitu ikhfa asy-syafawi. Nah, dikatakan hukum bacaannya ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, contoh. Lahum bima ikhfa artinya samar-samar, maka kita baca samar-samar 2 harokat. Lahum bima Nah, yang kedua idghamul mimi. Idghamul mimi atau nama lainnya idghamul mithlaini.
perhatikan. Idgham artinya berdengung. Mimi artinya mim bertemu dengan mim. Jadi idghamul mimi ialah apabila mim mati atau mim sukun, bertemu dengan huruf mim berharokat. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Bertemu dengan mim berharokat. Boleh fathah atau kasroh atau dhammah. Maka hukum bacaannya yaitu idgham mimi. Kita baca 2 harokat. Nah, mislaini ini artinya 2 huruf yang sama, yaitu huruf mim dengan huruf mim. Idghamul mimi dengan idgham mislain itu sama ya. Nah, jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup atau mim berharokat. Hukum bacaannya yaitu idghamul mimi. Contohnya lahum mimma. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim yang berharokat. Harokatnya kasroh. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Nih. Maka hukum bacaannya idghamul mimi atau idghamul mislaini. Kita baca berdengung 2 harokat. Lahum mimma. Lahum mimma. Lahum mimma. Setelah dari 2 tadi, ikhfa usyafawi dan idgham mimi, yang ketiga yaitu izharus syafawi. Izharus syafawi. Nah, kita artikan izhar. Apa arti izhar? Ya, jelas. Syafawi berasal dari bahasa syafatun. Syafatun artinya bibir. Nah, jadi izhar syafawi jelas, membaca dengan jelas dari bibir. Kenapa dari bibir? Karena kita belajar hukum mim sukun. Mim itu kedua bibir menempel. Mim. Nah, jadi izhar syafawi artinya jelas dari bibir. Nah, huruf izhar syafawi ialah apabila mim sukun bertemu dengan dikatakan izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, huruful hijaiyah, illa artinya kecuali. Nah, semua huruf hijaiyah kecuali selain huruf ba dan
huruf mim. Nah, apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Paham? Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada huruf mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf waw. Nah, kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala. Jelas tanpa berdengung. Kalau kita membacanya alaihim wala, itu berdengung, itu salah. Yang benar alaihim wala. Contoh yang lain. An'amta, an'amta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. An'amta, an'amta. Kita baca dengan jelas tanpa berdengung. An'amta. Maka hukum bacaan mim sukun bertemu dengan ta ialah izhar syafawi. Nah, di dalam Al-Quran sangat banyak contoh dari izhar syafawi. Perlu diingat, huruf izhar syafawi ialah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Sampai sini bisa diingat? Ahkamul mimi wan nunil musyaddadataini. Hukum mim dan nun bertasydid. Hukum mim dan nun bertasydid. Nah, apabila ada nun atau mim yang bertasydid, wajib kita gunakan. Apa itu gunakan? Kita dengungkan. Nah, berapa lama kita dengungkan? Berapa harokat? Ulama berbeda pendapat tentang lamanya kita gunakan. Sebagian ulama mengatakan 2 harokat dan sebagian ulama lagi mengatakan selama kita menutup jari kita perlahan. Jadi bisa juga 5 harokat. Nah, kita mengikut yang mana? Kita ikut saja yang paling lama, yaitu 5 harokat. Nah, ada dalilnya. Ada dalilnya di sini. Wa gunna miman thumma nunan syuddidan. Wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Nah, dan gunnahkanlah setiap mim dan nun yang bertasydid, dan sebutlah masing-masing sebagai huruf gunnah. Jadi ketika ada mim bertasydid dan nun bertasydid, kita sebut dengan sebutan gunnah. Maka kita harus membacanya dengan berdengung. Boleh 2 harkat atau sampai 5 harkat. Nah, coba kita baca bersama contoh di bawah ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian
Amma yatasaalun. Lagi. Amma yatasaalun. Sekali lagi. Amma yatasaalun. Kemudian Qulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Sekali lagi. Qulillahumma malikal mulki. Kemudian hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Kemudian summa kulla saya'lamun. Afwan, salah mu'alimah ya. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kemudian kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kemudian wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Kemudian aklalamma. 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 Kemudian mimma khuliq. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Sekali lagi ya. Mimma khuliq. Kemudian ayat baru. Falamma ra'auhu zulfah. Falamma ra'auhu zulfah. Falamma ra'auhu zulfah. Kemudian amman yamshi. Amman yamshi. Amman yamshi. Contoh berikutnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil.
Kemudian ajalum musamma. Ajalum musamma. Ajalum musamma. Hammazim masya. Hammazim masya. Hammazim masya. Sekarang kita masuk pelajaran ketiga hari ini, yaitu pelajaran adab Islami dengan materi pelajaran pengajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Minggu lalu kita sudah menonton cerita Nabi Yusuf alaihissalam, maka pada hari ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu, setiap musibah atau bencana ataupun penderitaan yang dialami seorang mukmin merupakan bentuk keberkahan, rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dengan musibah yang diberikan bisa menjadi permulaan kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengalami musibah, dia mengalami penderitaan, dia dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Semua musibah, penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam merupakan awal permulaan kebahagiaan, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang raja. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya setiap musibah, ujian, penderitaan yang kita alami bukan hanya sekedar cobaan, bahkan bisa jadi merupakan awal permulaan kebahagiaan atau kesuksesan yang Allah berikan kepadanya. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu tidak boleh merasa kecewa dan berkecil hati bila tertimpa suatu musibah. Ketika kita ditimpa musibah, kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh merasa kecewa. Karena seorang mukmin memiliki prinsip bahwasanya musibah, ujian atau penderitaan yang kita alami merupakan bentuk kasih sayang Allah. Bisa saja dengan musibah, penderitaan, bencana yang Allah berikan kepada kita, bentuk atau cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, atau cara Allah untuk memberikan kebahagiaan di hari kelak nanti. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu ketika kita ditimpa musibah, hendaklah bersabar, bertawakal, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia ditimpa musibah, kehilangan anaknya, dia tidak berkecil hati, dia tidak kecewa, tetapi dia bersabar, bertawakal dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tidak boleh bergembira berlebih-lebihan ketika memperoleh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, kita bergembira secara berlebih-lebihan. Terkadang kita bergembira
sambil melakukan perbuatan-perbuatan dosa tanpa kita sadari, dan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Adapun pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu hendaklah kita mempunyai sifat berjiwa besar, yaitu sifat yang mudah memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita, walaupun kita bisa membalaskannya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia memaafkan saudara-saudaranya yang telah membuang dia ke dalam sumur. Dia maafkan, padahal dia bisa membalasnya ketika dia diangkat menjadi seorang raja muda. Itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nah, tatim bilhamdalah.